Halo dan selamat datang kembali di Evis. Kali ini, kita akan lanjut untuk merecap serial The End of the Fucking World Season kedua. Untuk kalian yang mungkin baru menemukan video atau channel ini, saya sarankan untuk menonton season pertamanya terlebih dahulu, agar kalian dapat lebih memahami cerita dari serial ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja ke alur cerita series The End of the Fucking World Season kedua. Di mana Bonnie memegangi surat yang dikembalikan itu, sambil memegangi sebuah buku yang di dalamnya ada foto dari Alisa. Kemudian, Bonnie terlihat mengambil pistolnya dan bergerak ke sebuah rumah yang adalah rumah dari Alisa. Jika kemarin kita diceritakan tentang Bonnie, maka di episode 2 ini, kita ditampilkan dengan Alisa yang saat itu sudah berusia 19 tahun. Alisa menceritakan bahwa setelah kejadian 2 tahun lalu yang diakhiri dengan James yang tertembak, ia tidak pernah lagi bertemu dengan James. Lalu, Alisa menceritakan kehidupannya semenjak saat itu, yang dimulai dari dirinya yang menjalani hukuman pelayanan masyarakat, hingga ibunya yang bercerai dengan Tony, yang kemudian membuat mereka pindah ke sebuah daerah terpencil dan tinggal di rumah milik saudari tiri ibunya, yang bernama Lake. Lake, yang memang mengelola sebuah kafe kemudian memberikan pekerjaan untuk Alisa, yaitu sebagai pelayan kafe, yang kemudian membuatnya bisa mulai melupakan James dan semua kejadian yang sudah terjadi. Suatu ketika, ia bertemu dengan seorang pria yang bernama Todd di kafenya, yang kemudian membuat Alisa cukup tertarik dengan pria tersebut, karena wataknya yang cukup unik. Pertemuan pertamanya dengan Todd yang cukup menarik perhatian Alisa, kemudian membuat Alisa bisa membuka diri, dan melakukan banyak hal bersama dengan si Todd ini. Alisa juga menceritakan kejadian kelamnya bersama dengan James 2 tahun lalu, yang tentu saja membuat Todd sempat syok. Namun untungnya, ia dapat tetap menerima Alisa. Ketika Todd sedang membuat makanan, Alisa, yang saat itu terduduk di bagian depan mobilnya, kemudian terbayang kejadian singkatnya bersama dengan James. Ia, secara mengejutkan kemudian bertanya kepada Todd, apakah dia mau menikah dengannya. Todd, meski awalnya sedikit terkejut dan bingung, kemudian mengiyakan pertanyaan random dari Alisa. Mereka lalu berjalan mendekati ibu Alisa dan juga Lake untuk mengabari bahwa pernikahan akan segera dilangsungkan antara Alisa dan juga Todd. Keesokan harinya, ibu Alisa kemudian mengajaknya untuk pergi dan mencari baju pengantin yang cocok untuk Alisa. Meskipun Alisa yang akan segera melangsungkan pernikahan, tapi ibunya lah yang tampak lebih bersemangat dibanding dengan Alisa. Di luar tempat Alisa mencari baju pengantin, sebuah mobil berwarna merah terlihat sedang mengawasinya. Berpindah lagi saat Alisa membuka sebuah kotak pos, di mana ia menerima sebuah paket tak dikenal. Ketika ia membuka paket tersebut, ternyata ada sebuah peluru dengan ukiran nama Alisa di dalamnya. Alisa dalam hatinya lalu mengatakan bahwa mendapatkan kiriman peluru dari seseorang yang tak dikenal mungkin terdengar menakutkan. Namun baginya, justru sangat sulit untuk merasa takut kepada orang yang bahkan salah mengeja namanya. Alisa setelah itu membuang paket yang menurutnya sangat tidak jelas tersebut ke tong sampah. Ia kemudian berjalan ke kafe milik Lake, di mana ia akan segera memulai shift malamnya. Namun perjalanannya terhenti sejenak ketika ia menyadari bahwa sebuah mobil merah yang ia lihat ada di sekitar tempat ia mencoba baju pengantin, saat ini berada di depan kafe milik Lake. Setelah berhenti dan mengamati sejenak, Alisa lalu melupakan hal tersebut dan masuk ke dalam kafe. Di dalam kafe, Alisa, yang kemudian merasa penasaran lagi tentang mobil tersebut, kemudian bertanya kepada Lake, apakah ia mengetahui siapakah pemilik mobil merah tersebut. Lake lalu menjawab bahwa ia tidak tahu tentang hal itu, sehingga Alisa kemudian langsung berjalan pergi untuk meninggalkan Lake. Di malam harinya, kafe saat itu sudah tutup, dan Alisa sedang mengepel lantai kafe. Dari luar sana, seseorang di balik mobil merah masih saja mengamati Alisa dari kejauhan. Tak lama dari itu, Alisa saat itu sedang membuang air bekas ia mengepel keluar kafe. Saat ia hendak masuk lagi ke kafenya, ia lalu berbalik dan menatap mobil yang terlihat terus mengamatinya. Seketika itu, Alisa kemudian berjalan untuk mendekati mobil tersebut. Orang yang ada di dalam mobil itu kemudian terlihat panik dan langsung menyalakan mobilnya.
Alisa yang melihat hal itu kemudian berjalan lebih cepat lagi agar dapat mencapai mobil tersebut dan mengetahui orang yang sedari tadi mengamatinya. Ketika Alisa berteriak, mobil tersebut justru berjalan mundur dan menabrak sesuatu yang membuat mobil itu kemudian terhenti. Oi! What the fuck? Alisa yang sempat terkejut kemudian segera mendekati mobil merah itu dan membuka pintu mobilnya. Ketika pria ini berbalik, Alisa kemudian terkejut. Oh my god. Scene lalu berpindah dan menceritakan mengenai James 2 tahun lalu setelah ditembak oleh polisi. Saat ia berlari dan polisi belum menembakinya, James ternyata sempat berpikir bahwa ia telah mengakhiri kisah hidupnya dengan ending yang menarik karena kisah cintanya dengan Alisa yang suram dan berakhir tragis. Namun, semuanya berubah ketika ia mengetahui bahwa ternyata ia tidak mati karena tembakan tersebut dan justru terbaring di rumah sakit dan menahan rasa sakit bekas tembakan polisi. Di rumah sakit, James ditemani oleh ayahnya dan juga polisi yang mengawasinya selama 24 jam sambil menunggu persidangan dari James. James setelah itu menceritakan bahwa ketika ayahnya mengetahui James tertembak, ia menjadi stres dan membuatnya makan sambil menangis setiap harinya. Hal tersebut membuat James selalu tidak ingin ditemani oleh ayahnya ketika dokter datang ke kamarnya dan membicarakan tentang progres penyembuhannya. Suatu ketika, James sedang terduduk di kursi rodanya dan kemudian terkejut ketika melihat ibu dari Alisa mendatanginya. James awalnya begitu senang dengan kedatangan dari ibu Alisa, namun semuanya berubah ketika ibu dari Alisa secara langsung mengatakan bahwa James harus memutuskan hubungannya dengan Alisa dengan alasan bahwa James membawa banyak pengaruh buruk terhadap putrinya itu. Selain itu, ibunya juga mengatakan bahwa James telah menghancurkan hidup dari Alisa, sehingga ia memohon agar mau memutuskan hubungannya dengan Alisa. Setelah itu, ibu dari Alisa kemudian mengeluarkan sebuah buku kecil dan mengatakan bahwa James tinggal menuliskan sebuah surat perpisahan untuk Alisa dan semuanya akan langsung berakhir. James pada awalnya menolak dan mengingat kembali pertemuannya dengan Alisa. Pada akhirnya, James menuruti permintaan ibu dari Alisa. Setelah ia terus-terusan dipaksa di mana ia bahkan didikte oleh ibu Alisa agar surat yang nanti dibaca oleh Alisa itu terkesan kasar dan membuatnya sangat membenci James. Setelah pertemuannya dengan ibu Alisa, kehidupan James kemudian menjadi tidak lagi bersemangat karena ia merasa bahwa tidak lagi punya harapan untuk bertemu dan bersama dengan Alisa. Satu hal positif yang didapat oleh James setelah terus dirundung kesedihan adalah penyembuhannya yang mulai berjalan dengan baik, di mana ia pada akhirnya bisa untuk belajar berjalan lagi. Selain itu, hasil persidangannya juga membuatnya tidak dijebloskan ke penjara, karena hakim setuju bahwa James melakukan tindakan pembunuhan untuk membela Alisa yang hendak disakiti. Setelah persidangan, James mulai pulih seutuhnya, dan ayahnya lalu membeli sebuah mobil baru, karena mobil lamanya tentu kita sudah tahu nasibnya. Setelah itu, James dan ayahnya mulai lebih sering menghabiskan waktu bersama, seperti makan bersama dan juga bermain bowling. Ketika James mendapatkan giliran untuk bermain, kita bisa melihat bahwa di belakangnya, ayahnya tiba-tiba terjatuh dan James saat itu tidak sadar akan hal itu, hingga kemudian ia selesai melemparkan bolanya dan berbalik. Ayahnya singkatnya kemudian meninggal saat itu juga karena serangan jantung. Setelah itu, James mulai menghabiskan waktunya seorang diri, namun ia tidak pernah mau lagi masuk ke rumahnya karena terlalu banyak kenangan yang membuat James sulit untuk melupakan kepergian dari ayahnya. Ia memutuskan untuk tinggal di mobilnya, hingga suatu ketika, ia mendapatkan sebuah paket berisi peluru dengan ukiran namanya, yang membuatnya kemudian mendapatkan sebuah alasan baru untuk bertemu dengan Alisa. Singkat cerita, James lalu pergi ke rumah Alisa, namun ia terkejut ketika mengetahui bahwa Alisa tidak lagi tinggal di rumah tersebut. Untung saja, orang yang saat ini menempati rumah baru dari Alisa mengetahui kemana Alisa pindah, sehingga James lalu diberikan alamat barunya dan segera pergi untuk bertemu dengan Alisa. Singkat cerita, James tiba di tempat Alisa dan terlihat senang ketika ia akhirnya bisa melihat Alisa lagi. James kemudian keluar dari mobilnya untuk menghampiri Alisa. Namun semua itu kemudian tertahan ketika Todd datang dan bermesraan dengan Alisa yang membuat James juga langsung kehilangan harapan. Lalu, kita kembali lagi ke timeline yang seharusnya. Saat Alisa mengetahui bahwa yang selama ini terus mengawasinya ternyata adalah James, yang kemudian
membuat cerita lalu berakhir. Sekian untuk video kali ini. Bagi kalian yang menyukai alur film ini, silakan klik tombol like dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini terus berkembang. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.